Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Dalam video ini saya akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah fenomena pembongkaran makam palsu ya kawan-kawan. Sebuah bangunan megah berdiri di atas pemakaman umum Desa Rawasari, Kecamatan Ulumaji, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dengan kesepakatan warga masyarakat setempat ya, makam tersebut akhirnya dibongkar. Menurut keterangan warga yang tidak mau disebutkan namanya, bahwasanya makam tersebut adalah makam almarhum Taufik ya, yang juga adalah warga Rawasari. Seiring jalannya waktu, kemudian anehnya makam tersebut diganti dengan nama Amir bin Yahya. Berdirilah bangunan megah yang dibongkar ini kawan-kawan. Pada prinsipnya warga setempat tidak mempermasalahkan masa, tidak peduli dengan polemik masa apapun itu, tidak peduli. Yang jelas warga ingin makam tersebut kembali seperti semula. Dalam pembongkaran ini juga dikawal oleh TNI Polri ya kawan-kawan, untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Tidak perlu berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak videonya. Sebuah video pembongkaran makam di Desa Rawasari, Kecamatan Ulumaji, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah beredar dan viral. Rawasari ramai-ramai mendatangi tempat pemakaman umum di desa mereka. Seperti yang terjadi di Desa Wonosobo ya. Pembongkaran 78 makam diduga palsu di Desa Ngalian pada Selintang, Wonosobo. Hari ini terjadi kembali kawan-kawan pembongkaran makam palsu di desa apa tadi? Di Desa Rawasari, Kecamatan Ulumaji, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pembongkaran ini dilakukan karena kesepakatan warga ya. Jadi dimusyawarahkan dulu kawan-kawan sebelum membongkar tuh ya, dari pamong, dari RT RW. Ya para desa lah ya, semua menyetujui. Kemudian pembongkaran makam ini juga disaksikan oleh TNI dan Polri ya, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Di Indonesia, apalagi di Pulau Jawa tuh memang lekat dengan dunia klinik ya kawan-kawan. Hal-hal yang begini-begini nih, apalagi bersangkutan dengan kuburan gitu kan ya, yang bangsa-bangsa apa sih yang katanya malati berkah dan apalah itulah ya kan gitu, apalagi sudah terdoktrin oleh paham-paham tertentu yang membuat makin menggelora ya pola pikir seperti itu gitu. Jadi pembangunan makam-makam palsu ini akan lebih giat lagi ya, karena memang banyak sih warga Indonesia itu memang yang suka yang katanya apa, wisata religi kata mereka ya kan, datang di suatu tempat untuk, kalau orang bilang tuh ada yang bilang tuh ngalap berkah atau apa gitu kan ya mungkin nggak tahu lah ya, setelah datang tuh bisa jadi kaya gitu kan ya, enteng jodoh atau lah mungkin harapan mereka seperti itulah ya. Nah inilah adalah peluang bisnis besar bagi oknum-oknum ya, bagi oknum-oknum untuk membangun ya semacam ya kayak begini, tempat makam palsu yang diembel-embelin dengan sertai dengan silsilah karangan gitu kan ya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang seolah-olah tuh memang berjasa bagi umat muslim atau umat manusia pada umumnya kan seperti itu, dikultuskan kan seperti itu, jadi mereka datang ke situ. Lah terus apa untungnya gitu kan? Ya untung dong, di situ nanti ada kotak amal guys, ada kotak amal. Orang yang datang tuh ya ngasih kotak amal, belum kuncinya ya dapat esek-esek gitu lah ya kan, mimpin doa berapa dapat duit ya, kayak begitu gitu, kaya raya itu banyak. Bahkan ada cerita dari seorang kuncen ya, seorang kuncen di suatu makam yang sekarang udah terbongkar tuh makamnya, kalau nggak salah di makam Bakri atau mana itu yang sudah dibongkar sih sekarang. Itu setoran pada Habib Lutfi itu 5 karung minimal 1 tahun tuh. Menggiurkan banget ya kawan-kawannya hasilnya ya kan. Jadi ya kalau saya pribadi yang paling bikin saya nggak terima nih apa, mereka sengaja mencantumkan nama-nama kemudian membelokkan sejarah bangsa Indonesia ini. Nggak segan-segan nama leluhur kita diganti dengan nama nenek moyang kelompok mereka. Ini kan membagongkan banget ya kawan-kawan
Iya, membagongkan banget hal seperti ini gitu kan. Misalkan bapak gua tuh Mbah Parto bin Senen gitu kan ya, diganti dengan nama Abdullah bin Samarkan gitu. Terus bla 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 bla, dengan tokoh-tokoh yang seolah-olah tuh berjasa banget, kemudian diberi embel-embel dengan nasab-nasab seperti ini. Dilakukan yaitu untuk menarik para pengunjung ya kawan-kawan, untuk menarik para pengunjung seperti itu. Jadi jangan gampang percaya lah ya, kita mesti telisik dulu informasi, kita telisik dulu segala hal sebelum kita menyimpulkan ya. Jadi jangan gampang percaya, apalagi di media sosial. Hal-hal seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi, karena media sosial tuh baru bisa expose di beberapa tahun ini sih ya. Kalau dulu sih ya, bebas mereka ya kan. Jadi makam palsu seperti ini ribuan ya kan kawan, tidak cuma satu atau dua. Bahkan ya ada sebuah petilasan atau apa gitu, dibikin seolah-olah makam palsu dengan embel-embel yang seperti itulah. Kemudian disiapkan kotak amal segede gardu gitu kan. Kayak begitu kawan-kawan. Jadi ya ironis banget ya, ini sangat merusak banget kawan-kawan. Ini yang bikin saya nggak terima. Sejarah Indonesia, sejarah Nusantara dibelokkan, seolah-olah kemajuan peradaban di Nusantara ini adalah karena andil mereka. Tidak begitu. Sebelum Bali ataupun mereka semua itu datang gitu kan ya, Indonesia itu sudah beradab, banyak peninggalan leluhur Nusantara, Borobudur, Prambanan ya kan, itu karya besar. Itu suatu monumen yang didukung dengan manuskrip prasasti peninggalan zaman dulu. Itu adalah satu bukti bahwa Indonesia itu sudah mempunyai peradaban yang maju, sudah beradab. Terus kalau ada orang yang bilang kalau Bali tidak datang ke Indonesia, runtuh akhlak orang Nusantara, kan bajingan banget ya kan. Ya enggak, kan bajingan banget namanya. Bajingan. Ya, semoga saja ya, harapan saya saat Anda melihat video ini ya bisa membuat kita lebih maju dalam berpikir ya kawan-kawan. Bisa memakai logika dengan baik, berpikir waras ya kan. Itulah, jadi ironis sekali ya kejadian-kejadian seperti ini. Ada saja ya kawan-kawan, marak sekali di Indonesia ini dengan makam-makam palsu ya.
Ya, seperti di video sebelumnya yang saya katakan, tujuan pembuatan makam keramat palsu ini adalah ya duit gitu loh, kotak amal gitu ya. Kalau banyak berziarah, banyak juga kotak amal terisi ya kan. Seperti itu. Jadi ini sesat dan menyesatkan gitu ya kan, merugikan, menyesatkan gitu. Pendirian makam-makam palsu, pembangunan makam-makam palsu ini tidak ada tujuan lain kecuali duit, kecuali keuntungan pribadi dan golongan ya kawan-kawan. Ini sangat berbahaya sekali karena mereka tidak segan-segan untuk mencantumkan nama-nama dan membelokkan sejarah dari sejarah yang sesungguhnya. Nah, ini adalah kejahatan yang mengikis jati diri bangsa Indonesia ya kawan-kawan. Tidak bisa didiamkan. Dalam hal ini seharusnya pemerintah juga harus bertindak tegas ya kawan-kawan. Tidak bisa dibiarkan karena cukup meresahkan. Demikian untuk video kali ini ya kawan-kawan, semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua.